Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom semuanya yang ada di tempat ini. Dan juga kami menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini di rumah. Shalom semuanya. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mengucap syukur atas setiap kebaikan, anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kita. Jika kita ada hingga saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Jika kita boleh melewati hari-hari kemarin, sepanjang minggu kemarin, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau pergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Sebab kita tidak tahu bila mana atau kapan Tuhan memanggil kita. Oleh sebab itu ketika kita masih punya kesempatan, mari kita siapkan hati kita. Berikan persembahanmu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan, mujizat-mujizat-Mu yang terus Engkau kerjakan bagi kami, berkat-berkat-Mu yang terus Engkau limpahkan bagi kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat sepanjang minggu ini. Dan kami juga mengucap syukur kami sudah ada di bulan ke-8 di tahun ini ya Tuhan. Banyaklah yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Banyaklah yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami membawa korban syukur kami di hadirat-Mu. Kami mau membawa hati kami, penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk kami memberikan persembahan kami yang terbaik di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini juga Tuhan di rumah. Kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang mampu melakukan segala sesuatunya. Biar Engkau juga hadir di tengah-tengah persekutuan mereka. Sebagaimana Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami di tempat ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Hari ini kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci. Katakan berhiaskan kekudusan dan juga pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Sama-sama kata Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Sekali lagi katakan Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus
bersama-sama kembali kita mau katakan pujian ini. Allah Bapa kami mengasihi-Mu. Allah Bapa kami mengasihi-Mu. Yesus, Yesus, Kristus Tuhan. Yesus, Kristus Tuhan yang ku kami yang ada di sini. Masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus nama kami yang ada di sini. Masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang
bagi Allah kita katakan Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Hosana bagimu, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu, Hosana bagimu di hati yang suci, di hati yang suci. Hosana, Hosana, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan kami, Yesus Allah kami, Yesus Allah pembebas kami, Yesus Allah penolong kami, Yesus Allah penyembuh kami, Yesus Allah kota benteng kami, lubuk pertahanan kami, menara perlindungan kami. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur Tuhan, syukur Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Yesus Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah Engkau, Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang ajaib, Allah yang setia, Allah yang setia, Allah yang setia. Kaulah Tuhan Allah El Shaddai, Kaulah Allah El Shaddai. Kami serukan Engkau ajaib, ajaib Engkau Yesus, ajaib, ajaib Engkau, hebat, hebat Engkau Tuhan. Sungguh heran perbuatanmu, sungguh heran
bagi kami, Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau, Allah yang sanggup memuaskan setiap kerinduan kami. Ya Tuhan, Yesus. Ya Rabata Syalla karena bayar lama. Yesus. Ya Rabata Syakara bayar Rabata Syekhere de berara. Ya na 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 na. Oh, we worship you, God. We worship you, Almighty God. Jesus, kami panggil namamu ya Aba ya Bapa. Segarkan hati kami Tuhan. Engkau sanggup, Engkau sanggup Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan kami. Engkau sanggup memulihkan kami. Engkau sanggup membebaskan yang terikat. Yesus Tuhan, kami panggil Engkau ya Aba ya Bapa. Ya Rabata Shekena Nana ya Bapa. Haleluya. Bergeraklah Tuhan, penuhi kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan urapan baru-Mu. Biar setiap kirbat-kirbat yang lama Tuhan ganti dengan kirbat yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa kami, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah kami, Allah El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory,
sorak-sorai pria bagi Allah kita. Haleluya. Hanya bagimu pujian dan kemuliaan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami tahbiskan ibadah ini. Sama-sama kita mau katakan amin. Tetap bersukacita dalam Tuhan, amin. Satu sukacita yang luar biasa jika kita masih boleh berkumpul di tempat ini. Mari sama-sama kita mau lihat kiri kananmu, berikan senyuman. Mungkin secara ini tidak akan kelihatan, tapi percayalah dari mata kita itu akan terlihat tekukannya, tekukan marah, tekukan yang senyum atau tekukan yang marah, yang sinis gitu. Oleh sebab itu berikanlah senyuman yang terbaik buat kiri kananmu. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan pujian ini. Berdiri sebagai umat Tuhan, kita mau meninggikan puji Tuhan kita. Haleluya. Diri sebagai umat pilihan, meninggikan puji Tuhan. Semua musuh tak dapat, semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasanya bekerja sempurna. Katakan ku nyanyikan, ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar. Berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau sorakan kemenangan yang kita terima dari Allah kita. Sama-sama kembali katakan, berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan janji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Katakan ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar. Berjalan bersamamu Tuhan. Katakan ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar.
kesukaan yang terbesar adalah ketika kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan hingga akhir hayat kita. Haleluya. Sungguh Kau mempesona ya Tuhan dalam perbuatanmu. Haleluya. Mari sama-sama kita mau menari buat Tuhan Yesus. Na 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 na. Oh. Ta na 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 na. Sama-sama katakan. Oh, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu. Oh, mati bagiku, hapuskan dosaku. Katakan Kau ubahkan, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di dalam-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalalalala, shalalalala. Mari sama-sama kembali katakan, sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu. Oh, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Duduk, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh dikuatkan, untuk kami boleh diberkati, untuk kami boleh dibaharui oleh kebenaran firman. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan, menjadi pelita dalam setiap langkah kehidupan kami. Firman-Mu menjaga kami untuk kami boleh tetap berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu. Kuatkan kami, teguhkan kami, untuk kami boleh menjaga iman yang ada dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami tetap setia ketika Engkau memanggil kami kembali pulang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Dari awal katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Mari sama-sama kembali katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir, sampai, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Kepada hambanya saya persilakan. Seperti wanita mengurapi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan. Nangis di bawah kakimu. Demikian hidup, demikian hidupku mengasihimu. Tulus. Mari sama-sama katakan, sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota, ku tetap setia. Katakan lagi sama-sama. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir.
sampai kuda kehidupanku tak setia. Ku tetap setia, ku tetap setia. Dirimu, haleluya. Haleluya. Engkau baik, Engkau mulia Tuhan, Engkau ajaib, Engkau setia. Kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama untuk memuliakan-Mu, untuk menikmati hadirat-Mu. Ampuni kesalahan kami, ampuni pelanggaran kami Tuhan. Jika Engkau mendapati kami masih belum sempurna di hadapan, ajar kami untuk setiap hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Di tengah-tengah keadaan kami yang begitu mungkin banyak pergumulan, tapi kami mau katakan tetap setia kepadamu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk kembali. Kami saudara kasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Senang kembali bisa berkumpul dengan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan di tempat ini. Merupakan suatu sukacita yang luar biasa kalau kita bisa boleh kembali berkumpul dan kita boleh memuliakan Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan saudara kasih Tuhan, ayat ini seringkali kita dengarkan dan seringkali kita baca. Di sana dikatakan seperti ini, janganlah hendakmu kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara kasih Tuhan dikatakan janganlah hendaknya apa? Kerajinanmu kendor. Kata kendor yaitu malas dalam bahasa aslinya. Kata kendor artinya nggak ada semangat. Kata kendor artinya tidak ada gairah. Jadi kayak nggak punya hasrat, nggak punya kehidupan gitu. Seperti mati tak mau, mati tak mau, hidup segan mati tak mau gitu. Jadi malas gitu. Janganlah kamu malas dikatakan. Tetapi biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, seringkali kita berpikir roh kita menyala-nyala kalau kita ada pendeta mengurapi kita. Ya kan? Kalau ada KKR, kalau zaman kami dulu waktu kuliah, ya, baru-baru mengenal Tuhan, di mana ada KKR di situ kita ada. Siapapun, ya kan? Mungkin Pak Elsa juga pasti mengalami itu kali ya. Di mana ada KKR kita di situ. Jadi kalau kita tahu zaman dulu ada pengkhotbah seperti Robert Yarden. Ya kalau Benny Hinn sih saya waktu itu nggak pernah ketemu karena di Ancol waktu itu ya. Jadi ikut-ikut juga sih waktu Benny Hinn pernah ikut ya. Terus Susan Hetting atau Maurice Corulo dan lain-lain.
yang pernah datang ke Indonesia. Nah ini pendeta-pendeta yang luar biasa waktu itu dipakai Tuhan. Jadi kalau mereka ke KR tidak hanya puluhan, tapi ribuan, gitu kan. Ribuan jiwa yang datang. Kalau Benny Hinn waktu itu di Ancol, ya, dan kalau Robert Leandro waktu itu di Istora, dan itu penuh saudara kasih Tuhan. Dan juga beberapa hamba-hamba Tuhan di Indonesia yang dipakai waktu itu. Jadi kalau setiap kita KKR, pasti kita datang. Nah, kita anggap waktu itu habis KKR pasti kita pulang dengan seperti kaki kita tidak nyangkut di tanah. Kenapa? Karena kita sedang membawa sukacita yang luar biasa, yaitu sukacita rohani. Tetapi habis itu saudara kasih Tuhan itu hanya berlangsung seminggu ataupun 3 hari. Habis itu kita berdoa, semangat, bangun pagi. Haleluya, kita bangun pagi. Itu hanya 3 hari, keempat hari mulai malas. Aduh, Tuhan kau tahulah hatiku Tuhan. Engkau mengasihiku, tetapi mataku terlalu ngantuk Tuhan untuk tidur. Karena tadi malam saya kerjain tugas Tuhan, sampai beberapa buku yang saya utak-atik dan hari ini ngantuk. Maaf ya Tuhan, tidur dulu, akhirnya ketiduran. Dan bangun-bangun sudah harus kuliah lagi. Kuliah lagi. Akhirnya hari itu tidak ada doa, tidak ada baca Alkitab. Selanjutnya seperti itu, karena memulainya sudah malas-malasan, hari kedua juga pasti akan malas-malasan. Hari ketiga apalagi, hari keempat apalagi. Nanti hari Minggu kalau ketemu pendeta yang pas di hati kita, ya kita semangat. Apalagi mengena di hati kita. Kita nangis, pulang, bertobat lagi. Hari Selasanya, kumat lagi kita. Tidak lagi baca Alkitab lagi, tidak lagi berdoa. Itu terus. Jadi kita anggap semangat rohani kita itu, semangat kita melayani Tuhan itu, mengikut Tuhan, hanya pada saat diurapi, hanya ada dari eksternal. Tidak ada satu gairah dari kehidupan kita, dari dalam diri kita, untuk memiliki roh kita menyala-nyala, untuk melayani Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara pernah olahraga, ya, saya itu pernah nge-gym, ya. Seorang yang suka nge-gym, itu kalau sekali malas, maka selama-lamanya akan malas. Saudara kasih Tuhan, kalau kita nge-gym, atau olahraga, atau main futsal, atau olahraga apa contohnya. Setiap hari, kalau olahragawan ya pasti setiap hari dia bangun pagi, dia sarapan, terus dia ke tempat latihan sampai jam berapa, baru pulang, terus makan, nanti sore latihan lagi. Saudara kasih Tuhan, ada nggak malas di antara mereka itu? Pasti ada lah. Mereka juga seperti manusia seperti itu. Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau sekali dia malas untuk latihan, sama seperti tadi saya katakan, sekali malas nge-gym, maka itu akan berlangsung terus menerus. Kita punya alasan tersendiri kalau mau olahraga. Seperti saya waktu itu nge-gym, Tuhan, ntar lagi pelayanan Tuhan, gak usah nge-gym lah ya. Padahal sebenarnya sebelum-sebelumnya nge-gym bisa kok. Itu kalau pelayanan jam 7, ya berarti jam 3, jam 4 saya udah pergi kadang. Tapi karena hari itu malas, akhirnya malas. Saudara kasih Tuhan, karena malas-malas ini, mulai malas. Akhirnya keenakan malas, gak mau lagi. Mulai badan sakit-sakitan. Sakit. Mulai sering sakit. Udah mulai malas. Maka kemalasan ini kalau terus. Tapi aduh nanti, kalau nge-gym nanti, nge-gym gak ya? Melangkah itu malas sekali. Saudara kasih Tuhan, yang namanya olahraga apapun itu, yang melangkah itu pasti malas. Malas. Waktu saya sekolah SD dulu, paling malas lihat mama saya kalau pulang sekolah habis makan disuruh tidur. Habis tidur bangun, jam 2 kemana? Kita ke ladang. Paling malas, kadang kita nangis, kadang kita berantem. Sampai kadang, ngapain sih aku harus lahir di keluarga ini? Ngapain harus ke ladang tiap hari? Gitu. Anak sana gak pernah ke ladang. Ya udah sana kau katanya. Sudah kesentuhan pasti malas kita. Gak ada semangat kita ya seperti itu. Jadi sama saudara Tuhan mengikut Tuhan, katakan Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, dikatakan janganlah hendakmu kerajinanmu kendor, janganlah kamu menjadi malas, biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, roh kita menyala-nyala itu dari diri kita sendiri. Nggak bisa hanya dari orang lain. Nggak bisa hanya dari pendeta yang datang tiba-tiba membawa jubahnya
Tiba-tiba kan siapa di sini antara saudara yang saat ini mengalami permasalahan, pergumulan dalam hidupmu, maka datanglah ke depan, maka Tuhan akan menolongmu, akan melawatmu, dan Tuhan akan menjawab, gitu langsung kita jatuh rebah. Haleluya. Gitu. Itu hanya sehari 2 hari. Ketiga hari mulai hilang lagi kemalasan itu. Semangat itu hilang lagi. Sama seperti olahraga ikut Tuhan itu sama seperti olahraga tadi. Kalau kita mulai malas berdoa sekali, itu akan sering akan malas. Kalau kita sekali 2 kali tidak mau baca Alkitab, akan terus itu. Kalau kita mau melayani hari Minggu, mau gereja, malas. Itu akan terus, lanjut terus. Online aja mah, online. Ya udah kita online. Lama-lama kita online ketiduran juga. Amin, kata pendeta. Handphonenya masih hidup ya kan. Tak tahu di mana dia ya kan. Ayo gitu kan. Itu kemalasan, itu kan dari diri kita. Ikut Tuhan itu jangan kita pernah berpikir kalau hanya datang ke tempat KKR, kalau ada pendeta yang kita anggap sakti, yang punya kuasa, itu hanya sehari 2 hari membuat kita semangat. Itu hanya sebagai pemicu harusnya. Sama seperti api, kalau dia kita hidupin, harus ada pemicunya. Apa pemicunya? Minyaknya. Pendeta-pendeta mungkin yang dipakai Tuhan, itu minyaknya kita. Tetapi habis itu api itu kalau kita nggak kasih lagi yang namanya kayu, yang namanya rumput-rumput yang kering, maka dia akan mati sendiri. Saudara. Maka kita sendiri yang akan membangkitkan semangat kita. Sama seperti tadi saya katakan, pada saat kita mau melayani Tuhan, mau mengikut Tuhan, pasti kita ada malas. Pagi-pagi malas. Semua kita pasti punya alasan untuk malas berdoa. Pak, saya punya anak, Pak. Pak, saya punya kerjaan. Pak, kalau Mama Mima tanya ke saya, kau gak doa kau? Kau gak tahu kau? Dari malam aku, Simeon nangis-nangis, bajunya basah. Aku ganti bajunya, pempersnya penuh. Maka aku harus bangun, kasihan sama dia. Habis itu gak bisa tidur, pas jam 4 mataku tertarik. Dan aku gak bisa lewat doa. Punya alasan gak? Punya. Tetapi kalau itu alasan saya terus, lama-lama saya akan malas berdoa. Lama-lama saya tidak lagi membaca Alkitab. Lama-lama saya juga gak mau melayani, mulai malas. Saudara, waktu Mima kemarin sakit, saya mulai bertanya kepada Tuhan, ngapain pelayanan Tuhan? Masa step aja gak bisa Tuhan sembuhkan. Tapi lama-lama saya sadar, saudara, bahwa hidup saya ini karena anugerah Tuhan. Ternyata saya jauh dari Tuhan, seperti saya kehilangan pacar saya. Kehilangan istri saya sekarang. Kami itu suami istri kalau selalu bilang ini, kenapa ya kalau kita berdua ketemu, kadang kalau kita ngotong-ngotokan gitu. Tapi kalau kau jauh, rindunya setengah mati gitu. Ya gak sih? Saudara begitu gak sih? Tapi kalau ketemu, di mana ini? Itu aja bisa kau cari sih. Harus teriak-teriak gitu. Tapi ternyata disitulah seninya berumah tangga itu. Gak ada rumah tangga. Yang beb, tolong dong yang beb. Apa yang kamu minta? Itu ambilkan dulu gelasku, kopiku yang begitu indah. Mungkin Lone hari ini kayak gitu. Karena belum ketemu kan. Nanti kalau ketemu setahun 2 tahun. Oi, gitu kan. Kok kasar sih? Dulu kau waktu pacaran gak kasar? Ya itu kan pancingan gitu kan. Enggak, emang buru. Emang buru senior kita deh kan. Harus jadi teladan kita. Betul gak sih? Tapi kalau dia jauh, di mana sih lama sekali kau pulang kemarin 4 hari dia di Batu. Saya kangen rindu juga. Di mana? Lihat kiri enggak? Kok nggak ada dia ya kan? Biasanya berantem dulu gitu. Saudara, itulah sebenarnya seperti juga kita bersama dengan Tuhan. Kadang Tuhan biarkan kita seperti pontang-panting. Kita berdoa, Tuhan, Engkau tahu kontrakanku harus kubayar Tuhan. Besok harus dibayar Tuhan. Tuhan menjawab, tidak. Bahkan kadang datang yang punya kontrakan, Ibu, mana nih kontrakannya ya kan? Satu sisi kita punya iman, punya Tuhan yang luar biasa ya kan? Tapi satu sisi dipermalukan juga kita kadang gitu kan. Setelah sama Tuhan karena kita seperti sama Tuhan. Kita ngambek sama Tuhan. Tapi lama-lama kok kalau nggak ikut Tuhan rasanya gimana ya? Kok ada yang kurang gitu. Oke sih kita baik-baik aja gitu. Tapi kalau nggak ikut Tuhan, kalau nggak kita berdoa, kalau kita nggak punya komunikasi dengan Tuhan, rasanya gimana ya? Kok rasanya kayak ada sesuatu yang hilang. Saudara, kasih Tuhan kita itu dengan Tuhan kadang seperti itu. Seperti itulah kita sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Jadi semangat kita untuk melayani Tuhan itu
Bukan karena dari eksternal, tetapi karena dari semangat yang kita pacu dari diri kita. Boleh pendeta-pendeta yang dipakai luar biasa, atau KKR-KKR itu, menurut saya sih bagus. Mungkin kita bisa dengarkan. Tetapi itu tidak bisa membuat kita, memicu kita untuk tetap semangat untuk melayani Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apa yang membuat kita tetap semangat melayani Tuhan? Coba, saudara. Salah satunya, coba kita katakan, betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Coba kita pikir, hitung berkat Tuhan. Mari hitung segala, apa gimana? Berkatnya. Ya kan, berkat Tuhan, mari hitunglah. Hitung coba berkat Tuhan dalam hidup kita. Anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Oke, mungkin hari ini kita punya masalah. Pergumulan yang berat. Tetapi sebelum-sebelumnya, kita kok mengatakan, kita mengundang saudara kita, teman-teman kita, dan siapapun di antara teman kita yang dekat. Kenapa? Acara apa nih diundang ini? Biasalah. Aku bertambah umurku. Tuhan memberkati hidupku. Dan hari ini aku tahu itu karena kemurahan Tuhan. Coba kita lihat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang membuat kita semangat melayani Tuhan. Siapa kita? Bukan bilang Indonesia, jangan. Itu nanti main bola. Siapa kita? Kita ini orang-orang yang tidak ada gunanya, kata Alkitab. Tetapi dibuat Tuhan menjadi mulia seperti sekarang. Kemarin saya khotbah di anak muda. Dan juga di Cikarang saya khotbahin tentang. Kadang kita berpikir kita ini karena orang menilai kita. Kau kan anak orang miskin. Anak orang kampung. Kampung nggak di peta. Masuk ke rumahmu pun harus jalannya becek. Seperti kampung Amboru gitu contohnya gitu. Gak ada artinya hidup kita itu. Karena kita selalu melihat apa kata orang tentang diri kita. Tetapi kita tidak pernah melihat bagaimana Tuhan membuat kita mulia. Saudara kasih Tuhan. Dia korbankan dirinya di kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Kalau dia tidak berharga, ngapain sih Tuhan harus mengorbankan itu? Emang dia gak punya kerjaan. Dan dia harus menjadi manusia. Rela menjadi manusia. Untuk menebus dosa kita. Maka saudara kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita inilah yang membuat kita, memacu kita untuk kita bisa melayani Tuhan dengan semangat, saudara. Waktu saya nge-gym, saudara, di fokus otak saya adalah bagaimana perut saya supaya kotak-kotak. Dan kalau saya berfoto, saya katakan begini, dan orang-orang bilang, wow, keren sekali. Sampai hari ini pun tidak pernah kotak-kotak, saudara kasih Tuhan. Karena begitu saya setiap kali dipertemukan dengan BPK, Babi Pangangkaro, saya akan nambah 2-3 kali. Hancur sudah. Apa yang sudah latih berminggu-minggu kemarin-kemarin. Nggak pernah bisa jadi kotak-kotak itu. Dan saya pernah disarankan teman saya, oh, kamu no fat, kurangi lemak, kurangi gula. Saudara, apa yang terjadi? Saya coba hanya seminggu 2 minggu, habis itu saya sakit 2 minggu, saudara kasih Tuhan. Langsung pingsan, jatuh, lemas, tak berdaya, tak bisa jalan. Kenapa bro? Mungkin karena nggak mau lagi aku diet, karena no fat, no apa itu bang, gue bilang. Aku mau makan semuanya lah, nggak mau aku lagi. Bang, aku mau jadi apa? Yang penting aku olahraga. Maka saudara, di sini saya besar, tapi perut saya buncit. Gitu. Secara kasih Tuhan di bawah pikiran saya, kenapa saya semangat pagi-pagi, harus sore-sore nge-gym. Walaupun itu siang-siang, kadang-kadang saya nge-gym jam 3, karena nanti jam 7 ada pelayanan. Dan saya bangkit, bangun, walaupun lemas. Pagi-pagi harus saya buat, susu. Kan? Rebus ayam, gak ada garamnya, makan gitu aja. Aduh, hidup itu apa tuh? Maka hidup ternyata kalau gak ada garam, gak ada gula, hancur. Gak ada pedasnya, gak ada rasanya. Aduh, gue bilang, itu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan saya lakukan. Habis itu saya sakit. Saya beli, maka setiap Senin saya belanja daging merah, dada ayam, buah apel. Dan itu hanya makanan, terus beras merah, roti gandum. Kau bilang pengeluaran saya lebih mahal daripada seperti biasanya kan. Itu bisa 300 ribuan untuk beli-beli gitu aja untuk seminggu. Bukan saya sehat, malah saya pingsan. Bukan saya gendut, perut saya jadi sispek. Enggak, malah hancur, saya capek. Saudara kasih Tuhan, dia pikiran saya itu. Bahwa saya mau olahraga, hidup saya mau bukan lagi untuk sehat. Tetapi ini supaya memiliki hasil sispek. Dan tangan kita kotak-kotak. Maka baju saya dulu gak pernah ada baju-baju yang
longgar, pasti sempit seperti si Lona ini. Maka itu Elsa selalu ketemu, apaan sih bajunya toh? Ini udah gendut perutnya, bajunya sempit lagi, kancingnya udah mulai putus itu. Ya itu baju lama, belum bisa beli baju lagi kan. Karena memang gitu, nunjukin body kita ya kan. Kalau kita berkaca, wow. Saudara, harus ada pemicu kita untuk tetap semangat melayani Tuhan. Kenapa? Apa yang membuat kita tetap semangat melayani Tuhan? Yaitu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Siapa dulu kita? Sehingga hari kita bisa menikmati hidup di Jakarta ini. Ada orang-orang yang tidak bisa berjuang lagi hidup di Jakarta ini. Dan harus pulang kampung. Tapi kita bisa. Walaupun kita mungkin kerjaan kita gak bagus-bagus banget. Tapi kita masih bisa bertahan tinggal di Jakarta ini. Dengan segala persoalan-persoalannya. Kita masih bisa bertahan. Itu kenapa? Kalau bukan karena kebaikan Tuhan. Saudara. Ini yang membuat kita semangat untuk melayani Tuhan. Kita mau balas kebaikan Tuhan itu. Jangan melihat kita persoalan-persoalan kita. Jujur saudara, kemarin saya merasa saya mulai malas berdoa. Untuk apa sih Tuhan? Paling malas. Hal yang paling di hatiku, yang paling kesal. Kalau pada saat anak saya sakit. Apalagi seperti itu keadaan. Tuhan bisa hajar saya gak makan berapa hari Tuhan. Kadang gak Tuhan izin. Saya bisa kok. 3 hari, 2 hari gak makan. Pernah kok. Saya gak pernah ngedumel meninggalkan Tuhan terus marah-marah sama Tuhan. Gak pernah. Tapi kalau anak saya sakit, situ mulai saya mewek. Dan mulai bertanya, Tuhan apakah Engkau memanggilku? Beberapa hari saya, seminggu mungkin. Tetapi saudara kasih Tuhan, saya kembali lagi. Betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Kita gak boleh berlama-lama dalam kecewaan ini. Kita harus tahu bahwa anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Begitu besar karya Tuhan dalam hidup kita. Memang orang melihat kita ini saya botak, udah jam banget segala macam. Tetapi Tuhan melihat kita luar biasa di mata Tuhan kita ini. Amin. Maka saudara gak perlu kita meratapi nasib kita. Kalau hari ini kita masih miskin, susah. Jangan kau ratapi hidupmu. Kalau kau setia di hadapan Tuhan, engkau adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Tapi kalau kau gak ikut Tuhan juga, sama Tuhan juga main-main, datang hari Senin, pulang datang hari Senin, nggak tahu kabarnya, datang muncul hari Minggu. Tuhan juga gimana ya? Tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, memang keluarga kita nggak pernah memandang kita siapa. Teman-teman kita nggak pernah kalau kita ngomong ketawain. Saudara pernah nggak sih gitu? Diketawain orang, sepelein orang kita. Gitu. Saya pernah begitu, saudara. Sepelein orang. Jadi kalau kita ngomong kadang omongan kita itu nggak didengarkan orang. Tapi kalau sekarang, ya banyak dengar ngomongan kita kan. Karena kita sudah dianggap. Itu kenapa? Bukan karena Tuhan. Semua karena Tuhan hidup kita. Maka kita tidak bisa menjadi orang yang tidak lagi bersemangat melayani Tuhan. Ini harusnya bensin kita. Inilah after kita untuk semangat melayani Tuhan. Pada saat kita mulai malas untuk melayani Tuhan. Pada saat kita mulai malas untuk berdoa. Pada saat kita mulai malas untuk membaca kita. Pada saat kita mulai malas untuk memberi orang, menolong orang. Kadang kita kecewa. Aku udah tolong si Anu. Malah tiba-tiba dia gak tahu di mana kabarnya. Kalau ngomong gitu ke Mama Mima, dibilang, berarti kau masih mengharapkan balas dari orang yang kau tolong gitu. Diam juga ya kan. Itu benar. Kadang kita menolong orang apa? Karena motivasi kita, kalau saya tolong orang, nanti dia akan membalaskan kebaikan kepada saya. Atau orang lain yang membalaskan kebaikan. Kita belum tulus kalau kita menolong orang, karena Tuhan telah menolongku. Betul nggak? Harus begitu konsep kita. Maka kita tidak kecewa dengan hidup ini. Kalau enggak tiap hari kita kecewa. Tiap hari kita ngedumel sama istri kita. Si Anu itu udah aku tolong. Suami kita setiap hari ngedumel kepada kita. Si Anu itu udah aku tolong. Tapi kayak gitu. Bla 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 bla. Kalau gitu kita terus, maka hidup kita gak berhenti bersungut-sungut terus. Tapi kalau mulai kita pikirkan, aku melakukan ini karena melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah baik dalam hidupku. Karena Tuhan sudah menolongku. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupanku. Kita tidak akan pernah kecewa. Kalaupun orang mengecewakan, yang kita tolong mengecewakan kita. Gak perlu kita kecewa dengan itu. Kenapa? Karena apapun yang kita berbuat, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Konsep ini harus kita lakukan. Kalau enggak
kita selalu kecewa nanti. Kita akan bersedih. Maka kunci utama adalah kita tetap semangat untuk melayani Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ingatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Betapa luar biasanya Dia dalam hidup. Kadang ada malas, ya harus kita pacu itu. Harus kita paksa diri kita. Nggak bisa kita bermalas-malasan. Mager nggak bisa. Harus kita paksa. Sama seperti kalau doa pagi, saudara. Jam 5 pagi itu. Kalau sekali kita blong, udah lama-lama kita akan blong terus. Saya salut kadang waktu saya masih pacaran dulu dengan Mama Mima, dia punya gereja. Mereka punya gereja. Itu setiap Sabtu jam 5 pagi mereka harus doa, saudara. Kami tinggal di mana? Itu bukan onsite loh, online, onsite. Ibadahnya itu doanya di ini, di kalender dekat rumah itu Elsa ini. Ada di situ gedung serbaguna. Itu juga dipakai oleh orang Batak banyak kalau meninggal. Tapi yang bukan tempat meninggalnya, ada tempat aulanya itu. Baru tahu. Dia tinggal di mana? Di Pasar Gencing sana. Dia tinggal di Proklamasi depan Megaria. Saudara, pagi-pagi 4:30 sekali dibilang, kasihan juga ya. Berpikir, bertanya, mau kemana kau besok? Besok aku doa pagi. Oh, semua kau doa pagi, dia pagi. Kesana naik apa? Naik mobil lah. Sendiri. Iya. Karena namanya pacaran ya. Ya nggak enak dong kita sebagai laki-laki ya. Aku besok ikut aku gitu kan. Walaupun sebenarnya bangun itu malas juga kan. Ikut aku gitu. Benaran ya. Ya udah akhirnya saya datang. 4:30 saudara. Kita udah berangkat sampai di sana jam 5. Itu ramai orang berdoa. Doa. Apakah mereka punya alasan sendiri untuk tidak berdoa? Punya. Tapi mereka juga punya alasan untuk berdoa. Saudara kasih Tuhan, saya tidak menyinggung siapa-siapa di antara kita. Tetapi ini merupakan satu contoh bagaimana kita punya alasan tersendiri untuk tidak berdoa. Punya alasan juga untuk tidak baca Alkitab. Tetapi kalau alasan ini terus kita lakukan, lama-lama kita seperti masih hidup, tapi sebenarnya kita tidak punya kekuatan di dalam Tuhan. Kita tetap ikut dalam Tuhan, tetapi kita nggak punya kekuatan. Roh kita nggak kuat. Kenapa? Karena kita nggak pernah kasih makan. Karena saya bilang tadi. Karena sebenarnya ikut Tuhan itu bukan karena masalah waktunya, tapi sebenarnya masalah bisa nggak kita memberikan waktu kita untuk hal itu. Mama saya waktu kecil kami, habis dia guru, dia masih sempatkan ke ladang. Nanti habis dari ladang dia masih sempatkan ngambil kayu. Nanti habis dia masih sempatkan apa? Masih sempatkan nyuci baju malam-malam pulang dari ladang. Nyuci baju di Danau Toba itu gitu. Waktu zaman dulu belum ada air. Masuk ke rumah. Dia masih nyuci di Danau Toba itu. Walaupun rumah kita agak jauh dari sana. Dia masih nyuci. Nanti jam-jam 7, Ronald! Gitu. Panggil, ya, angkat dulu kain ini. Saya yang angkatin. Saudara kesam Tuhan punya alasan gak dia? Aku capek. Aku mau tidur. Bisa, ada. Nanti habis itu jam 7, jam 8 nanti habis makan. Kita masih disuruh berdoa. Haleluya. Ayam bitlang doham. Parholongan teham. Hujamaam. Anaknya udah tidur kadang di mana satu. Punya alasan enggak untuk tidak berdoa dia? Punya. Dia bisa bilang, aku udah capek Tuhan. Anakku 4, suamiku udah enggak ada. Harus nyuci baju. Harus masak juga. Harus semua. Dan Tuhan gak perlu berdoa ya. Punya alasan gak? Punya. Tetapi kenapa dia lakukan? Karena dia tahu kenapa mama bisa melakukan setiap hari saya bilang. Suatu ketika itu. Karena kita ini hidup. Kalau bukan karena Tuhan. Karena siapa lagi? Keluarga kita gak punya. Keluarga juga gak begitu penting kita. Siapa? Kalau bukan karena Tuhan. Ini harus kita sadari. Maka kita semangat terus melayani Tuhan. Maka ada orang-orang, kalau dulu dia punya susah hidupnya, miskin, dia begitu bersemangat dengan Tuhan. Itu banyak orang seperti itu. Habis dia mulai kaya, mulai ada pekerjaan, mulai ada kegiatan, bye-bye Tuhan, maaf ya, aku kerja dulu dong.
kerjaku lebih penting. Kan banyak kita seperti itu. Termasuk saya. Maka saudara kasih Tuhan, untuk tetap bersemangat dalam Tuhan, ini harus bicara dari hati kita sendiri yang kita pacu diri kita. Jadi kita harus pacu, diri kita harus pecut untuk tetap konsisten di dalam melayani. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan itu yang menjual kita. Tetap bersemangat dalam Tuhan. Tetap tidak malas-malas. Karena juga banyak orang bukan hanya mungkin karena itu, tapi banyak orang tidak mau lagi semangat melayani Tuhan, malas melayani Tuhan apa? Pendetanya begitu, pelayanannya begitu, WL-nya lagi, sombong lagi, gitu kan. Apalagi, padahal memang belum dikenal WL-nya. Kalau udah kenal WL-nya, baik juga dia ya, gitu kan. Maka ada istilah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saudara kasih Tuhan, banyak orang kecewa. Gak mau lagi melayani Tuhan. Mungkin kita gak dalam kecewa itu. Kecewa sama pendetanya. Ya, saya akui. Banyak juga pendeta-pendeta sekarang yang memang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi depannya pastor, termasuk saya mungkin. Semoga kita sama-sama bisa bertobat. Banyak jemaat-jemaat Tuhan kecewa. Karena kita pikir perilaku kita sudah benar, ternyata perilaku kita tidak baik juga dilihat orang. Dan kita harus setiap hari mengoreksi. Dan juga teman-teman saya, banyak yang tidak mau lagi pelayanan. Padahal mereka ada sekolah, tamatan-tamatan sekolah teologi. Kenapa? Kalau ditanya, kecewa. Dan juga sudah mulai sibuk dengan pekerjaan. Apa saya masih berdoa? Ya, Allahualam. Saudara, kalau kita melayani Tuhan, apalagi kita orang-orang pelayan-pelayan yang sudah di sini, hati-hati kita menjadi orang yang dakocan. Dakocan apa sih? Kita di depan itu menjadi orang hebat. Tetapi sebenarnya di kamar kita tidak punya hubungan dengan baik dengan Tuhan. Sama seperti apa? Seperti calo di Pulau Gadung. Tegal. Ya kan? Mana Bu? Tegal. Tegal. Berapa? Apa dia pernah ke Tegal? Nggak pernah. Pernah dia ke Batu? Nggak pernah. Tapi dia bilang Batu. Batu itu gimana? Oh bagus Bu. Mobilnya itu bagus. Tapi dia nggak pernah ke Batu itu. Sama seperti kita melayani Tuhan. Tapi kita nggak pernah berdoa. Kita melayani Tuhan, tapi kita pernah baca Alkitab. Kita melayani Tuhan luar biasa. Kita bisa jingkrak. Orang bisa melihat, wow. Tapi sebenarnya dalam diri kita, iblis bilang di hati kita, bohong lo. Maka kalau sesuai hidup kita, jangan tersinggung. Ini juga untuk saya. Amin. Gak ada yang amin. Amin. Tiba-tiba saudara gak mau makan lagi, langsung pulang. Gak apa-apa, saya nambah 2 kali. Di sini gak ada yang gitu ya. Ini sama-sama loh gitu. Mari kita sama-sama. Tuhan itu merupakan hal yang penting dalam hidup kita. Jangan kita anggap bahwa hidup kita ini hanya bicara masalah makan, minum. Tapi Tuhan karena gak kelihatan, kita karena gak anggap ada dia. Kita menganggap seolah-olah dunia ini tidak punya Tuhan. Kenapa? Karena kadang kita melihat orang-orang jahat setiap tahun, panjang umurnya, happy birthday to you, happy birthday. Tapi orang-orang baik tiba-tiba mati kan. Apalagi status cemburu. Kadang lihat, mau lihat ma Tuhan, itu naburju gitu kan, udah meninggal. Saya sering kali melihat status cemburu, beberapa orang meninggal, temannya dia yang baik, selalu baik kata-katanya. Gitu. Orang baik cepat-cepat mati. Tapi orang jahat, happy birthday to you, gitu. Happy birthday to you, gitu kan. Tiap tahun, panjang umurnya, sampai tua. Bukan di sini ya. Tapi nanti kalau dia mati, tenanglah bersama dengan Bapa di surga. Tiba-tiba anak kita nggak pernah belajar, Jessica, tapi tiba-tiba dia dikatakan naik kelas. Jangan berharap. Gak mungkin langsung naik kelas
juara kalau nggak pernah belajar dia. Saudara kasih Tuhan. Dalam Tuhan juga seperti itu. Kita memiliki dalam hidup kita ini ada satu prioritas. Harusnya Tuhanlah yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Karena dia menciptakan kita supaya kita bisa memuliakan dia. Hidup kita ini sebenarnya untuk Tuhan. Harus tahu tujuan hidup kita. Tujuan kita hidup kita adalah untuk Tuhan. Kalau kita cari makan, kalau kita cari menikah, kalau kita punya anak, itu karena semuanya kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita punya anak untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka gak punya anak pun untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tahu. Kalau dia punya anak laki-laki dan punya anak perempuan, itu kemuliaan Tuhan juga. Jangan bilang, kok gak ada anak laki-laki, yang kena kutuknya kau. Gitu, jangan. Nanti Tuhan yang mengutuk kau nanti jadi. Karena hidup kita ini untuk Tuhan. Maka kalau kita melihat apa yang kata orang kepada kita, kita akan menjadi stres. Tetapi kita harus melihat bahwa Tuhanlah yang menjadi Tuhan dan guru kita. Saudara kasih Tuhan yang kedua adalah, kenapa kita tetap bersemangat melayani Tuhan? Karena dia adalah Tuhan kita. Tuhan adalah Tuhan kita. Kita adalah hamba, saudara kasih Tuhan. Seorang hamba tidak ada yang pernah malas-malasan, saudara. Saya pernah menginap di rumah orang kaya. Asisten rumah tangga itu, saudara, jam 5 pagi, jam 4 mereka udah harus bangun. Ada yang sudah sapuin gerbang, ada yang sudah masak di bawah. Tiap hari itu. Tidak ada yang bilang, masih tidur-tidur, tok, 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 tok. Kau lagi apa ya? Ntar bu, masih tidur. Ada gak begitu? Ada gak begitu? Ntar bu, lagi tidur. Masih enak tidur nih. Tadi malam nonton bola. Ada gak begitu? Hah? Hari ini kau dipecat, ya kan? Itu gak usah dibilang. Jam 4 mereka, saya pernah beberapa teman, si Pak Hans tahu. Saya pernah nginap sering di rumahnya. Saya kadang kalau ke toilet, saya sudah melihat jam 5. Semua para asisten sudah ambil bagian. Ada yang sudah nyapu rumah. Ada yang sudah nyapu halaman. Ada yang sudah beres-beresi mobil karena tuannya akan pergi. Nanti mau kerja. Ada yang udah lap-lap mobil. Jam 5 itu. Mana Asyada? Kok? Bentar Pak. Tadi malam ada bola Madrid lawan Barcelona. Gak tahu aja lu. Terus sejam lagi ya kan. Gak ada. Ada gitu. Pagi-pagi dia ambil lap-lap. Dilap. Padahal itu mobil masih bagus. Masih bersih aja menurut aku. Dibanding kalau mobil kami. Di bawah. Udah kadang bisa tulis. Mima gitu kan. Karena jarang dicuci gitu kan. Itu. Apalagi Mama Mima kan. Paling malas dia nyuci mobil. Ya udahlah. Tinggal ngegas saya dia. Kalau nggak udah, aku yang ngurus-ngurusin gitu. Biasa, cewek kan hanya ngegas. Kalau nggak aku yang ngeliatin gitu. Dia tenang aja dia. Paling-paling kalau udah kotor kali kacanya, Pak tolong siramin, baru siram kan. Baru saya siram gitu. Tapi kalau dia seorang supir pribadi, saudara coba lihat. Supir pribadi yang di apa itu? Kalau kita ke kantor, kadang kalau saya kantor khotbah gitu ya, tiba-tiba supirnya tuh lap-lap. Itu kalau kita giniin apanya, bodi mobilnya, nggak ada debunya. Karena setiap saat, baru nyampe nanti di kantor, dilap dia. Baru dia tidur, nanti tidur dia nggak pakai AC, mobilnya dibuka dikit, ya kan? Baru dia tidur, ya kan? Di situ. Panas-panas. Saya pernah begitu, waktu temani Mama Mima. Waktu pas Mima lahir, hamil, berapa kali. Saya matikan AC, saya tidur kayak gitu. Ampun deh panasnya, nggak bisa tidur malah keringatan. Tiba-tiba, kau di mana kau? Di Alfamart. Ngapain di Alfamart? Ngopi. Ngapain aku di situ panas sekali gue bilang. Di Alfamart aku ngopi karena di Alfamart ada itu, ada AC-nya kan. Si pendengar situ saya ngopi gitu. Saudara kasih Tuhan, ada orang yang nah, kita ini hamba. Kalau kita ini hamba, nggak boleh kita bermalas-malasan. Kecuali kalau kita Tuhan. Kita Tuhan atau hamba? Tuhan sebenarnya, kayak kita Tuhan sebenarnya. Itu Tuhan kita enggak seperti Tuhan yang galak. Coba bilang. Kok. Di mana? Tar Om, tar Pak, masih tidur. Tar lagi lah, sejam lagi. Macet nanti kok.
Jam 5 kita pergi. Nggak apa macet Pak. Jam 6 juga nggak apa-apa. Tenang Pak, saya kan bawa mobil bisa terbang gitu. Ada begitu. Gak lah. Sebelum tuannya bangun, dia udah tidur siap. Buka pintunya. Masuk. Tapi nggak begitu juga. Pak, jalan. Saya ketemu dekat rumah saya itu. Beberapa ada supir. Kalau saya pagi-pagi jam 5. Pak, dia pergi. Udah lewat dari rumah saya. Kadang kalau jam 5 kadang ada kucing kadang saya keluar gitu. Mereka udah mulai, Om, mana? Gitu, biasa gitu. Beberapa ada 2 orang yang saya kenal, ramah gitu. Jam 5, setengah jam 5 lewat lah, mereka udah lewat tuh. Mereka harus siap-siapin bos, siap mobilnya. Bersih, nggak ada mobil supirnya ada bisa ditulis Yemima, Yowan, nggak ada gitu. Itu pasti bisa kita jilat mah. Gitu. Kenapa? Saking bersihnya. Ada lap-lap mereka. Lap. Itulah seorang hamba. Kita ini hamba atau Tuhan? Halo? Gak ada yang jawab. Hamba atau Tuhan? Kalau hamba, mari kita berubah untuk melayani Sang Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Mari tundukkan kepala kita. Satu kali kita berdoa datang di hadapan Tuhan. Saya mengundang teman-teman musik boleh maju ke depan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita naikkan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman. Kau mengajarkan kami tetap bersemangat dalam melayani Engkau. Mungkin adakah hal-hal yang menghambat kami, membuat iman kami tidak bergairah. Biarlah roh-Mu yang membakar roh kami, sehingga kita memulai semangat yang baru. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh hamba sampaikan. Saatnya kami ingin memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biar Tuhan kuduskan setiap persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Mari saatnya kita akan angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Bukan yang buruk, yang sudah berdoa untuk kami. Mari angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi dan sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak terima kasih.